Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata pelajaran PPKN kelas 10. Setelah kemarin kita membahas tentang sistem pembagian kekuasaan yang ada di negara Indonesia. Nah, menurut John Locke itu ada 3 kekuasaan ya, kekuasaan eksekutif, dan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dan di Indonesia kekuasaannya dibagi menjadi 2, ada kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Kemudian kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kedudukan serta fungsi kementerian dan lembaga non-kementerian. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, kedudukan tugas dan fungsi kementerian di Indonesia. Kemudian yang kedua, klasifikasi kementerian di Indonesia. Kemudian yang ketiga, lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama, tentang kedudukan dan tugas serta fungsi dari kementerian di Indonesia. Tahukah kalian sistem apa yang dianut di dalam pemerintahan yang ada di Indonesia? Nah, jawabannya adalah sistem presidensial. Sistem presidensial itu merupakan presiden memiliki 2 kewenangan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang presiden itu dibantu oleh seorang menteri. Kementerian itu sendiri merupakan sebuah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan bertanggung jawab kepada seorang presiden. Keberadaan Kementerian Republik Indonesia itu sudah diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian yang kedua, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam sebuah pemerintahan. Kemudian yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Nah, tugasnya sebagai seorang menteri itu apa? Tugasnya yaitu untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan, untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian yang kedua, klasifikasi lembaga Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kementerian di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang salah satu isinya kementerian maksimal itu berjumlah 34. Berikut klasifikasi kementerian negara di Indonesia. Kalian bisa sambil mempause-nya ya untuk melihat klasifikasi kementerian negara Republik Indonesia. Nah, ini klasifikasi kementerian koordinator yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian ini bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, berikut klasifikasi lembaga non-kementerian. Nah, ini merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian dan beserta kementerian yang mengkoordinasikannya.
Nah, ini LPNK yang tidak dikoordinasikan oleh menteri. Contohnya ada BIN, BIG, BMKG, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri. Demikian materi singkat tentang kedudukan serta fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa hubungi saya melalui WA pribadi atau melalui komen di bawah ini. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.